Jin itu bahasa Arab, artinya jismun junna anil basar. Benda yang ditutup dari pandangan mata. Maka disebut jin. Kalau majnun, insan sutira akluh. Manusia akalnya udah ketutup. Maka disebut majnun, junna alaih. Majnun juga, jan sama. Ya. Lalu bagaimana dengan jin? Al-Quran mengatakan, yarawnakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarawnahum, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun kalau situ wali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin, Rabbul jin aja dia tahu, Tuhan pencipta jin aja dia bisa pandang. Tapi memandang Allah kan bukan dengan pandangan ini. Memandang Allah itu sebenarnya Allah lah yang memandang dirinya, cuma minjem kita. Sebenarnya kita emang dipinjam. Kita kan milik dia juga. Inilah kata Imam Syafi'i, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Bahkan dalam satu riwayat, man qala ra'aitul jinna faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin, dia telah kufur kepada ayat ini. Dia telah berbohong yang besar. Maka mohon maaf, saya nggak percaya dengan buku dialog dengan jin itu, saya nggak percaya. Mohon maaf ya, saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya jika orang mengislamkan jin lewat kesurupan, kecuali 1-2 kisah aja. Saya percaya Pak ada jin. Maka kebanyakan ahli ruqyah harus kemudian emang kaji ulang lah. Kalau nggak sepakat dengan saya kan boleh-boleh aja. Apa benar yang ente islamkan itu jin? Kok kambuh lagi? Ya, banyak kan? Saya ketemu seseorang, dia sekarang ngaku sudah mengislamkan 1 juta jin. Dihitung benar sama dia. Kita tanya, emang ente lihat? Enggak, tapi dia berbicara lewat orang kesurupan. Orang kesurupan itu Bapak, itu sudah dijelaskan dalam ilmu psikologi. Kebanyakan kesurupan itu terjadi pada 2 komunitas. 1 pelajar santri yang tertekan, 2 karyawan atau orang-orang yang tugas sejenis karyawan yang banyak tugasnya. Jarang-jarang terjadi yang nomor 3, orang putus cinta, itu jarang ya. Tapi kejadian. Berarti secara psikologi itu orang stres. Orang stres kebanyakan. Orang kesurupan itu stres. Nah, namun ada kejadian di luar itu, karena pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan. Namun, kapan jinnya masuk? Jika dia stres. Kepikiran dikit bab kuliah, belajar langsung stres. Keluarlah jinnya. Itu pengalaman-pengalaman kita ketemu orang-orang kesurupan. Ya, saya nggak percaya tuh. Karena nggak bisa dilihat. Kan bisa aja dia ngibulin, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, suara doang di lain-lainin ya. Kawan kita ada yang pura-pura kesurupan Pak dulu. Suaranya di lain-lainin, matanya dibolak-balik. Pas kita udah mau tamat semua, dia buka ceritanya. Itu dulu saya pura-pura kesurupan. Lain lagi kalau ke satu wilayah di Tiongkok sana, saya nggak usah cerita. Itu TKW stres karena sibuk bekerja setiap pekan. Kalau ada ustadz muda datang, muda nih ustadznya, itu pengen dipegang modus atau pengen dibaca-bacain. Ya, pura-pura kesurupan, pura-pura juga. Ada yang beneran Pak, tapi kebanyakan pura-pura juga.
Yang penting dipegang dikit sama ustadznya, langsung tenang ya, sama aja modus. Itu jinnya jin melambai itu ya. Aneh, kita ini diberi akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kok malah demennya sama yang begitu-gitu, ya. Pengen lihat jin, Pak? Mau lihat jin? Serius? Beneran? Antum gak puas jadi manusia? Nabi Syis itu tugas risalahnya memagari pandangan manusia dari jin. Dulu sebelum Nabi Syis, Nabi Adam sama setan itu kayak gini Pak, ngelihat. Jadi kalau Bapak ini markir, dia markir juga. Lagi jalan, tiba-tiba ada yang tengkar, terstor. Itu zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam, Habil, kemudian 400 tahun beliau di dunia. Lahirlah Syis, anak beliau. Nabi Syis dapat sir dari Nabi Adam, ilmu asma. Salah satu ilmu asma itu memagari manusia dari jin. Maka Bapak nggak lihat kan di samping Bapak ada jin? Ada Pak, samping Bapak jin. Ada. Tapi lebih banyak malaikatnya. Di rumah Bapak banyak jin kok. Tuh kan terjadi horor kalau saya ceritain. Ya. Tidak ada satu jengkal di muka bumi kecuali ada makhluk Allah. Apakah itu malaikat, jin, atau binatang-binatang kecil. Ada semua. Gak usah dicari-cari Pak. Syaitan yajri majrad dam. Syaitan mengalir di setiap pembuluh darah. Gak usah dicari. Kadang kita lah setannya. Bapak ini gak perlu melihat jin untuk ketemu setan. Ngelihat manusia bisa, ketemu setan bisa. Ya gitu ya, tolong jangan minta-minta ketemu jin, nyesek nanti. Toko bidzalika satrun nas. Bapak nggak kuat Pak. Jin itu hobinya tengkar karena sifat anasirnya anasir api. Maka jin itu nggak akan mati kalau nggak tengkar dengan jin yang lebih sakti atau dibakar oleh manusia sakti. Jadi manusia bisa bakar jin, Pak. Bisa membunuh jin. Wali kualitasnya atau orang yang punya aurat ya. Gimana Basit? Cukup? Satu lagi? Satu lagi lah ya. Siapa? Pilihlah. Ya, urusan dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf. Mana yang nanya siapa nih? Kalau Oke, ya. Ya. Ya, nama saya Abdul Qadir dari Samarinda Ustadz, yang memang saya sering juga salat di sini. Kalau kita melihat yang saya petik itu bahwa memang dunia ini penuh dengan gaib. Wa huwallahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Di dalam juga salah satu dikatakan bahwa ad-dunya ilmun la yakrauha illa alim. Nah ini mungkin sinkronisasi dengan zikir tadi. Ada zikir yang pernah saya juga belajar dengan salah seorang yang mungkin lebih alim dari saya. Dia mengatakan begini, zikir itu ada 3. Pertama itu la ilaha illallah, terserah kamu berapa saja. Dikala mana saja kamu katakan itu boleh. Bahwa setelah itu la ilaha illallah baru hu baru ah. Apakah ini kira-kira dibenarkan Ustadz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah nastapanya. Punya guru nggak langsung nanya ke guru ya, nanyanya ke saya. Saya ini akhirnya nambal-nambal ban yang soak jadinya ya. Zikir la ilaha illallah tertulis. Zikir hu Allah ada di Quran. Qul huwallahu ahad. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Ya, Allahu la ilaha illahu ada semua. Hu Allah itu zikirnya masyru'. Disyariatkan, dibolehkan. Bagaimana zikir ah? Ah itu bukan bacanya ah Pak.
Nanti kalau yang bacanya agak genit dikit bahaya itu. Itu bunyi dari nafas. Itu di kitab, karena susah membunyiin. Nafas bunyinya gimana? Ditulisnya hamzah, alif, sama ha. Nafas naik. Gitu ya, kalau dibunyiin. Gitu. Maka di Thariqat Burhamiyah, di Suqiyah di Mesir, orang masih zikir, ada zikir begitu. Kayak kesurupan, Pak, tapi itu bukan kesurupan. Menurut saya, walaupun ada zikir begitu, itu kurang tepat kalau dibaca enggak. Itu maksudnya nafasmu isi dengan nama Allah. Hadapkan kolbu kepada Allah. Setarakan, seiramakan dengan bunyi nafasmu. Sehingga itu memanggil Allah, itu memanggil Allah. Nafas naik, nafas turun, naik, turun, naik, turun. Ya. Kalau menambil hembusannya, kalau penghembusannya. Itu maksudnya, itu tertulis dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah karya Al-Qutub Al-Kabir Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim Samman. Beliau punya murid di Indonesia dulu, namanya Syekh Abdul Somad Falembani. Beliau punya murid juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cuma di kitab sanad kita melihat Syekh Muhammad Arsyad kemudian dilengkapi kesempurnaan ijazahnya lewat Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Begitu juga di Betawi dulu juga ada, ya. Dulu di Makassar ada. Bapak mungkin dulu nggak tahu, Bapak Bugis atau mana? Bugis ya. Nah, mungkin orang Bugis dulu dapat juga tuh. Di kampung saya Sumatera Barat juga ada namanya Syekh Abdul Rahman Kumango, ngambil dari Madinah. Zikir tadi, zat nafas naik, nafas turun, nafas naik, nafas turun. Saya juga pernah belajar zikir itu ketika masih berumur, masih sangat belia. Tapi guru saya bilang, ini bukan namanya ini bunyi nafas yang sudah ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah faham ya. Kalau nanti zikir dijadikan nama, itu setan yang masuk setan ketawa. Emang nama Allah. Itu filosofinya dari orang sakit, Pak. Orang sakit gimana? Itu benar gak? Dijelaskan oleh para imam kita, itu adalah zikirnya orang sakit. Itu artinya ya Allah yang maha penyembuh. Gitu ya. Jadi orang kalau begitu lagi sakit jangan dilarang. Dia sedang melepaskan berat sakitnya. Jangan bilang kamu jangan begitu, bikin cemas aku. Biarin dia, ya. Itu cara zikirnya orang sakit. Demikian kira-kira udah 6:30. Di sini juga masih ada majelis lagi, kajian sifat 20 di Simpruk, masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Polis. Ya. Bagi yang ada waktu silakan gabung kajian sifat 20. Ngajian pakai ini, Pak. Kalau barusan kajian pakai dada. Insyaallah kita ketemu lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Tidak perlu salaman. Assalamualaikum.